Kebayang nggak kamu setelah kamu bangun tidur ternyata kamu ada di pesawat yang sedang menuju ke planet yang baru, jauh dari bumi. Namun masalahnya perjalananmu masih sangat panjang, sekitar 90 tahun lagi baru sampai ke planet baru itu. Dan kamu hanya sendirian aja di dalam pesawat itu, Wak. Wah, pahit kali nggak sih di situ? Nah, tapi gimana kalau tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang bisa kamu ajak menemanimu daripada kamu kesepian 90 tahun, ya kan? Nice. Itulah yang dialami Jim Preston, salah satu penumpang pesawat yang akan menuju planet baru yang layak huni. Dia berangkat dengan ratusan manusia dari bumi menuju planet yang baru. Mereka semua tidur di kapsul hibernasi dan berharap akan memulai peradaban baru di sana. Namun karena sebuah kecelakaan kecil, Jim malah terbangun dari kapsul hibernasinya sebelum pesawat mereka sampai ke tujuan. Nah, masalahnya perjalanan yang ditempuh sekitar 90 tahun lagi. Lantas bagaimanakah nasib Jim selanjutnya? Yaudah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa bernama Avalon yang sedang terbang menuju ke planet yang baru. Planet tujuan mereka dijuluki dengan nama Homestead 2 yang jaraknya sekitar 120 tahun dari bumi. Pesawat ini menampung 5.000 penumpang dan 258 awak kapal. Mereka semua tertidur di kapsul hibernasi agar sesampainya di planet baru nanti, mereka bisa memulai peradaban yang baru. Para kru dan penumpang akan dibangunkan 4 bulan sebelum mereka sampai di planet tujuan. Pesawat Avalon ini sangat canggih dan diterbangkan dengan sistem autopilot. Tidak hanya itu, pesawat ini juga dilengkapi android-android yang pintar yang bisa membantu para penumpang dan para kru nantinya. Namun semua itu tidak berjalan sesuai rencana, Wak. Tiba-tiba setelah 30 tahun perjalanan, pesawat Avalon ini menabrak meteor yang sangat besar. Kemudian sistem pesawat ini mengalami failure sesaat. Setelah itu, salah satu kapsul hibernasi terbuka dan menyadarkan salah satu penumpang yang ada di situ. Penumpang ini bernama Jim Preston. Jim terbangun dalam keadaan masih bingung. Ya wajar, baru aja hibernasi selama 30 tahun, Wak. Kemudian sebuah android menyapa Jim. Di situ Jim mendapatkan penjelasan tentang perjalanan mereka. Dan memang pesawat ini sudah dilengkapi android yang sangat canggih yang akan membantu semua apapun yang dibutuhkan oleh para penumpang. Setelah beristirahat, Jim pun mulai normal keadaannya. Dan dia sangat bersemangat karena berpikir pesawat mereka sebentar lagi akan sampai. Kemudian Jim mulai merasa bingung kenapa cuma dia aja yang terbangun dan di sini nggak ada orang lain sama sekali. Lalu Jim mencoba mencari kesana kemari dan benar-benar nggak ada orang selain dirinya. Hanya robot-robot dan android aja yang ada di pesawat itu. Lantas Jim pun mulai panik dan merasa ada yang nggak beres. Setelah itu Jim bertanya pada android di mana para awak kapal karena dia ingin bertemu. Namun penjelasan dari komputer di sini bahwa ternyata penumpang dan awak kapal lainnya telah dibangunkan. Jim pun mulai merasa aneh. Dia melihat semua awak kapal masih tertidur dalam kapsulnya. Jim mencoba mencari tahu di mana pesawat ini berada. Di situ pun akhirnya Jim sadar ternyata dia terbangun lebih awal. Mereka berjarak sekitar 90 tahun lagi menuju planet yang baru. Mengetahui hal itu, Jim pun semakin panik. Itu artinya dia tidak akan bisa sampai ke planet itu dalam keadaan hidup. Dia mencoba memberitahu android itu kalau ada yang salah dengan kapsul hibernasinya. Karena nggak seharusnya dia bangun lebih awal seperti ini. Tapi si android pesawat ini menjawab tidak mungkin ada yang salah karena kapsul hibernasi itu sangat canggih dan sangat aman. Tak menyerah, Jim pun mencoba mengirim pesan ke bumi untuk mendapatkan bantuan. Tapi sialnya pesan itu akan sampai ke bumi sekitar 55 tahun lagi. Ya jelas nggak ada harapan lah dari pesan itu, ya kan? Jim pun berjalan lemas setelah mengetahui dia hanya sendiri terjebak di pesawat ini, Wak. Sendirian tanpa ada satupun manusia yang bisa berinteraksi dengannya. Ketika berjalan, Jim melihat ada seorang bartender yang sedang membersihkan gelas. Jim pun langsung kaget dan merasa senang. Ternyata ada manusia lain yang ada di situ, Wak. Tapi setelah dilihat lebih dekat lagi, ternyata bartender itu pun adalah robot. Ya udah, lemes lagi lah si Jim, ternyata bukan manusia, Wak. Nama bartender ini adalah Arthur. Arthur ini robot yang unik karena dia berbicara layaknya manusia. Jim mengatakan kalau dia bangun terlalu awal karena kapsulnya error. Nah, di sini si Arthur ini percaya, namun dia nggak bisa berbuat apa-apa karena dia cuma diprogram untuk menjadi bartender, Wak, nggak lebih. Keesokannya Jim pun bangun dan pergi ke ruang makan. Di pesawat ini akses setiap penumpang menggunakan gelang. Gelang yang dipakai Jim ini adalah gelang penumpang kelas bawah. Jadi artinya fasilitas yang dia terima sesuai kelasnya, Wak. Seperti saat sarapan ini dia hanya mendapatkan makanan yang biasa aja. Dia juga hanya mendapatkan kopi dengan size yang kecil. Begitu juga dengan kamar yang dia pakai, ya kelas yang biasa aja. Seiring berjalannya waktu, Jim tidak menyerah dengan keadaannya. Jim mencoba mempelajari tentang cara kerja kapsul hibernasinya, Wak. Nah, ternyata Jim ini adalah seorang teknisi.
dia mengambil buku dan mencoba memperbaiki kapsul hibernasinya. Namun usahanya sia-sia karena kapsul itu tidak bisa diperbaiki dan hanya sekali pakai. Tidak sampai di situ, Jim juga berusaha untuk masuk ke ruangan awak kapal. Namun gelangnya tidak dapat mengakses dan membuka ruangan itu, Wak. Jim tidak menyerah sampai di situ. Dia mencoba membuka paksa pintu itu, namun sia-sia saja. Pintu itu sangat kuat dan tidak bisa dibuka. Setelah beberapa waktu, terlihat pesawat ini sering mengalami failure-failure yang kecil. Dan kita bisa tahu pesawat ini sedang ada masalah teknis. Sementara itu, Jim sekarang di fase mulai menyerah. Dia bertanya ke Arthur apa yang dia bisa lakukan sekarang. Nah, si Arthur ini menyarankan bagaimana kalau Jim mulai bersenang-senang saja dan gak memikirkan hal-hal yang lain. Nah, si Arthur menyarankan bagaimana kalau Jim lebih baik bersenang-senang saja daripada harus memikirkan solusi yang dia tidak bisa temukan sampai sekarang. Lantas karena saran itu, Jim pun mulai menikmati hidupnya di kapal itu, Wak. Dia membobol kamar kelas VIP untuk dia tempati. Dia juga bermain game yang menyenangkan. Kemudian Jim juga memakan makanan yang mewah yang tersedia. Tidak hanya itu, dia juga menonton film-film kesukaannya, minum-minuman kesukaannya, dan juga ngedance. Pokoknya semua hal yang menghibur dirinya lah. Hingga berbulan-bulan Jim melakukan hal yang sama setiap hari. Ya tapi meskipun punya fasilitas yang lengkap kayak gini, Jim merasa benar-benar kesepian, Wak. Suatu ketika Jim menemukan sebuah pintu menuju keluar. Di situ juga tersedia baju astronot yang canggih. Jim kemudian penasaran dan mencoba untuk berjalan-jalan keluar. Dan di luar, Jim terkesima dengan pemandangan yang luar biasa, Wak. Itu kali pertamanya Jim berada di luar angkasa. Setelah beberapa saat, Jim pun kembali masuk. Namun hatinya masih terasa sedih karena sangat kesepian. Dia seperti tidak punya harapan. Ketika depresi seperti itu, Jim berpikir untuk mengakhiri hidupnya saja dengan keluar tanpa pakaian astronot tadi. Tapi Jim terlalu takut dan kembali ke dalam, Wak. Kemudian Jim pun terjatuh dan secara tidak sengaja melihat salah satu kapsul yang berisi wanita yang sangat cantik. Di situ Jim melihat nama wanita itu adalah Aurora. Oh mak, berarti magi anak ini ya kan? Oke lanjut. Setelah itu Jim mulai terobsesi dengan Aurora. Dia mencari tahu tentang siapa wanita cantik itu. Ternyata dia adalah seorang penulis yang hebat. Dan itu membuat Jim semakin tertarik dengannya. Setelah dari situ, hari-harinya Jim hanya diisi dengan menonton rekaman atau video dari Aurora, wanita yang memikat hatinya. Setelah lebih jauh mengetahui tentang Aurora, Jim semakin tertarik dengannya. Di sini Jim ada pikiran untuk membangunkan Aurora agar dia punya teman di sini. Tapi Jim merasa itu bukan hal yang benar. Sama aja dia membuat Aurora ikut menderita dengannya. Hari-hari Jim pun berlalu dan dia selalu memikirkan rencananya itu. Dia bertukar pikiran dengan Arthur, si robot bartender. Hingga beberapa waktu berlalu, Jim terus seperti itu. Dan akhirnya dia nggak tahan lagi. Dia benar-benar sangat kesepian. Hingga akhirnya Jim memutuskan untuk membangunkan Aurora dari hibernasinya. Setelah kapsul Aurora terbuka, Jim langsung bersembunyi sebelum Aurora terbangun karena dia nggak mau ketahuan. Jim benar-benar ketakutan dan sangat gugup setelah melakukan hal itu, Wak. Setelah beberapa menit, Jim pun berjalan keluar dan menyapa Aurora. Di situ Aurora masih tampak kebingungan sama seperti Jim saat bangun pertama kali. Kemudian Aurora bertanya kepadanya kenapa semua orang nggak ada di sini. Lalu di sini Jim pun menjelaskan kondisinya kalau mereka bangun terlalu cepat dan perjalanan menuju planet yang baru berjarak sekitar 89 tahun lagi lah. Jim sudah mencoba banyak hal selama setahun ini namun percuma. Aurora yang mendengarnya pun prihatin setelah mengetahui yang dilalui Jim selama setahun terakhir. Tapi di sini Aurora juga panik sama seperti Jim pertama kali. Di sini Jim berusaha menenangkan Aurora setelah mengetahui semuanya, Wak. Setelah dari situ, Aurora pun memutuskan untuk beristirahat dulu di kamar untuk memulihkan keadaannya yang baru bangun hibernasi. Setelah mengantar Aurora beristirahat, Jim kemudian ke bar dan bercerita ke Arthur. Di sini Jim meminta Arthur untuk menyimpan rahasia mereka kalau sebenarnya dialah yang membangunkan Aurora dari hibernasinya. Arthur pun setuju untuk menyimpan rahasia kecil mereka. Keesokan paginya, Aurora bangun dan mencoba bertanya ke android di kapal itu, kenapa kapsulnya rusak seperti ini. Tapi android ini menjawab sama seperti sebelumnya, gak mungkin kapsul hibernasi itu rusak karena sangat aman. Nah di sini sudah terlihat ada kejanggalan di sistem pesawat ini ya kan. Singkat cerita, Jim dan Aurora pun pergi untuk sarapan. Di sini Aurora masih tidak menyerah dan ingin memperbaiki kapsul hibernasinya.
Dia tidak ingin menyerah seperti Jim yang sekarang. Lalu Aurora pergi berkeliling mencoba mencari cara, termasuk berusaha menghancurkan pintu ruangan awak kapal. Namun sama seperti Jim, semua itu sia-sia aja. Di sisi lain, Jim melihat ada beberapa robot yang mulai bertingkah sangat aneh. Jim sepertinya mulai sadar ada yang gak benar di pesawat ini. Setelah beberapa hari berlalu, Aurora pelan-pelan mencoba menerima kenyataan kalau dia bakal terjebak selama bertahun-tahun di pesawat ini bersama dengan orang asing yang baru dia kenal. Setelah itu, Aurora berpikir untuk menulis lagi aja di kapal daripada nggak tahu mau ngapain. Karena dia emang sebenarnya adalah seorang penulis ya. Aurora di sini mewawancarai Jim untuk menjadi narasumbernya. Menurutnya hal yang menarik dari Jim karena dia adalah manusia yang pertama dibangunkan dari kapsul hibernasi dari semua koloni yang ada di pesawat itu. Nah di sini Jim pun gak keberatan. Dia menceritakan dirinya di bumi adalah seorang mekanik atau teknisi dan keahlian dia dibutuhkan, makanya dia diikut sertakan untuk berangkat ke Homestead 2. Nah berbeda dengan si Aurora ini, dia membeli tiket pulang pergi. Jadi Aurora ingin menulis tentang perjalanan manusia pergi ke planet yang baru. Lalu setelah tinggal di planet baru nanti, dia akan kembali lagi ke bumi dan menjadi satu-satunya penulis yang bisa kembali ke bumi dan menceritakan semua tentang perjalanan mereka yang jauh ini. Nah mulai dari percakapan inilah Jim dan Aurora semakin dekat dan saling mengenal. Jim mengajak Aurora mulai menikmati hidup mereka di pesawat ini dengan beragam fasilitas. The lovely lady. This is Aurora. See it out. Whoa, whoa. Setelah beberapa waktu berlalu, Jim kepikiran mengajak Aurora ngedit malam ini bersamanya. Terlihat di situ mereka berdua mulai saling menyukai, Wak. Setelah makan malam yang indah itu, Jim mengajak Aurora untuk merasakan pengalaman yang paling menarik dari pesawat ini, yaitu berjalan-jalan di luar pesawat. Mereka berdua pun pergi berjalan keluar secara perlahan. Aurora awalnya ketakutan karena kali pertama dia melakukan ini. Tapi di sini Jim meyakinkan Aurora semuanya akan aman dan baik-baik saja, Wak. Setelah yang mereka alami bersama, akhirnya mereka berdua pun jatuh ke dalam cinta. Jatuh ke dalam cinta, kok aneh bahasanya. Ya ngerti lah maksudku ya. Ya udah tuh, tanpa berlama-lama mereka berdua pun kembali ke dalam pesawat. Dan sudah bisa ditebak apalah kelanjutannya ya. Mereka berdua pun beradu kulit di dalam pesawat luar angkasa. Keren kan? Setelah mereka berdua menjalin hubungan, Aurora pun menulis kisah cinta mereka, di mana mereka terjebak dalam sebuah hubungan cinta yang tidak disengaja. Dua orang yang tiba-tiba saling mencintai dalam perjalanan menuju planet baru. Setelah beberapa bulan berlalu, tibalah hari di mana Jim berpikir untuk melamar Aurora. Mereka kemudian ke bar dan menikmati minuman mereka berdua. Di sini Aurora bercerita ke Arthur kalau mereka berdua sudah saling mencintai, bahkan tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Nah di situ Arthur yang emang cuman robot malah berpikir kalau tidak ada rahasia apapun. Berarti termasuk rahasia tentang Jim yang membangunkan Aurora dari hibernasinya. Lantas saat Jim pergi ke toilet mempersiapkan dirinya melamar Aurora, Arthur di bar mengatakan kalau dia ikut senang dengan hubungan mereka berdua. Arthur juga mengatakan berarti pilihan Jim membangunkan Aurora adalah langkah yang tepat. Loh, mendengar hal itu Aurora pun sangat shock. Dia baru tahu akan hal itu, Wak. Lalu saat Jim kembali dan ingin melamar Aurora, kondisi menegangkan pun terjadi di sini. Aurora di sini bertanya ke Jim apa benar dia membangunkannya. Jim pun dengan berat hati mengakui hal itu, Wak. Di sini Aurora sangat shock dan langsung meninggalkan Jim dari situ. Aurora pergi ke kamarnya dan sangat marah. Perasaan sedih, emosi, marah, kesal berkecamuk dalam dirinya. Bagaimana mungkin lelaki yang dia cintai ternyata yang membuat dia terbangun dan harus terjebak seperti ini. Dia tidak bisa memaafkan Jim setelah mengetahui semua ini, Wak. Setelah kejadian itu, Aurora tidak ingin bicara lagi dengan Jim. Dia selalu menghindar dan tidak mau berinteraksi dengannya. Hingga suatu malam, Aurora benar-benar tidak tahan lagi. Dia pun langsung ke kamar Jim dan memukuli Jim ketika sedang tidur. Aurora di sini bahkan ingin membunuh Jim, tapi dia nggak bisa melakukannya. Setelah melampiaskan kemarahannya, Aurora pun pergi, dan Jim hanya bisa diam karena dia tahu memang dia salah. Keesokannya, Jim berusaha untuk meminta maaf lagi ke Aurora. Dia menggunakan pengeras suara pesawat untuk menyampaikan isi hatinya. Jim sebenarnya tidak ingin membangunkan Aurora di awal, tapi entah kenapa dia sangat menyukai Aurora sejak pertama melihatnya. Mendengar hal itu, Aurora nggak peduli sama sekali dan masih belum bisa memaafkan Jim. Setelah beberapa waktu pun berlalu, mereka berdua menghabiskan waktu masing-masing. Aurora di sini mulai merindukan teman-teman yang ada di bumi dan merasa ingin kembali.
Sementara Jim entah apa yang dia pikirkan, dia berusaha menanam pohon di dalam pesawat. Mungkin karena Jim merindukan bumi juga makanya melakukan hal itu. Singkat cerita, pesawat mereka pun tiba-tiba mengalami beberapa kerusakan sistem lagi. Hal itu membuat lift dan mesin makanan mereka juga rusak. Ternyata bukan itu aja, kerusakan sistem kali ini juga membangunkan salah satu awak kapal dari hibernasinya. Pria yang terbangun ini bernama Gus, dan mereka cukup beruntung karena yang terbangun kali ini adalah seorang awak kapal yang cukup senior. Mereka mungkin bisa mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian mereka pun mencoba mencari tahu apa penyebab terjadi kerusakan yang ada di pesawat ini, Wak. Sampai-sampai kapsul hibernasi mereka rusak. Namun setelah mencari tahu, mereka belum bisa menemukan masalahnya. Di sini Aurora mendesak Gus untuk segera mencari tahu kerusakan di pesawat ini, karena semakin kesini semakin banyak hal-hal yang berbahaya terjadi. Akhirnya Gus meminta mereka untuk bekerja sama mencari tahu apa masalah yang terjadi sebenarnya. Gus kemudian memeriksa kerusakan yang terjadi di kapsul mereka bertiga. Dan di situ Gus tahu kapsulnya Jim memang rusak, sementara kapsulnya Aurora nggak rusak, Wak. Jim di sini mengakui kalau dia yang mensabotasi kapsulnya Aurora. Tapi Gus di sini tidak ingin mencampuri hal itu. Dia lebih berfokus mencari tahu masalah utama di pesawat mereka. Lalu terlihat di situ kondisi Gus nggak baik-baik aja, Wak. Sepertinya ada efek kerusakan kapsul hibernasinya Gus dan membuat kesehatannya terganggu. Mereka pun kemudian memilih untuk beristirahat dulu malam ini. Mereka pun tertidur, namun Aurora tidak bisa tidur, Wak. Jadi dia memilih untuk berenang dulu. Namun tiba-tiba kegagalan sistem terjadi lagi. Dan kali ini benar-benar lebih parah. Kegagalan sistem membuat gravitasi di dalam pesawat menghilang. Aurora yang sedang berenang pun mulai terbang bersama air di kolam. Dia berusaha untuk keluar dari air itu, namun kesulitan karena gravitasi menghilang. Aurora pun mulai tenggelam dan gak bisa bernapas. Untungnya sistem gravitasi kembali normal dan Aurora pun selamat dari kejadian itu. Begitu juga dengan Jim, dia terjatuh ketika sedang tidur karena gravitasinya menghilang tadi. Mereka pun mulai panik dan memberitahukan hal itu pada Gus. Sekarang mereka tidak bisa mengulur waktu lagi dan harus segera mencari tahu apa masalah di pesawat ini. Setelah menelusuri histori kegagalan pesawat, akhirnya diketahuilah kegagalan sistem pertama kali terjadi sekitar 2 tahun lalu. Nah, disitulah kapsul hibernasinya Jim rusak juga. Pesawat mereka menabrak meteor yang sangat besar, dan sejak saat itulah sering terjadi error di pesawat. Nah, jika kapal ini tidak segera diperbaiki, maka kemungkinan kapal ini nggak bisa sampai ke tujuan. Setelah berunding cukup lama, tiba-tiba Gus pun pingsan. Dia kemudian dibawa ke kapsul medis dan diperiksa. Ternyata kondisi Gus di sini benar-benar parah. Bisa dibilang waktunya Gus nggak lama lagi. Mengetahui umur Gus tidak lama lagi membuat mereka semakin frustasi. Gus di sini meminta waktu untuk menenangkan diri dulu. Setelah beberapa waktu, kerusakan sistem terjadi lagi dan alarm berbunyi. Mereka berdua pun segera mencari si Gus. Dan ternyata Gus sedang duduk terdiam menunggu waktu kematiannya, Wak. Di sini mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan Gus. Tapi Gus memberikan gelangnya pada mereka berdua dan berharap mereka bisa memperbaiki kapal itu setelah dia tiada. Lalu Gus menghembuskan napas terakhirnya di situ, Wak. Kemudian tiba-tiba pesawat mereka mulai kacau dan robot-robot mulai berperilaku tidak normal, termasuk si Arthur. Jim di sini mencoba menyelamatkan Arthur dengan mencabut chipnya. Lalu mereka berdua berlari menuju mesin utama, berharap mengetahui masalah di pesawat ini. Di sini mau tidak mau mereka berdua harus bekerja sama mencari sumber kerusakan. Lalu saat Jim membuka pintu, tiba-tiba mereka berdua terhisap karena ada kebocoran di ruangan itu. Beruntungnya Jim dengan kondisi seperti itu menendang tabletnya dan berhasil menutup lubang yang bocor. Akhirnya tekanan di ruangan itu pun jadi normal. Mereka mengecek sekeliling dan menemukan banyak sekali kebocoran. Hingga akhirnya mereka menemukan ruangan kontrol reaktor yang cukup besar. Jim di situ menyadari puing meteor telah merusak pendingin reaktor utama mereka. Jim di sini dengan cepat mengganti part yang rusak dan pendingin reaktor kembali berfungsi. Namun masalahnya reaktor pesawat itu sudah terlalu panas dan tidak bisa didinginkan secara otomatis. Maka harus dilakukan secara manual. Mereka harus menarik tuas yang ada di situ agar bisa mereset ulang reaktornya. Lalu saat Jim menarik tuas itu, ternyata masih belum berhasil juga. Karena untuk mendinginkan reaktor yang panas itu, pintu palka yang ada di luar harus terbuka, Wak. Namun pintu itu macet dan gak bisa terbuka. Jim pun punya ide. Dia akan keluar dan membuka manual pintu itu agar reaktor bisa berfungsi kembali. Tapi mereka harus secepat mungkin karena pesawat ini bisa aja meledak kapanpun. Sebelum keluar, Jim memberikan gelangnya Gus tadi yang dia simpan pada Aurora.
Lalu di sini Aurora mengatakan perasaannya. Dia meminta Jim untuk tetap kembali dalam keadaan hidup, karena Aurora tidak bisa hidup sendiri di sini tanpa Jim. Kemudian Jim pun berjalan keluar menuju pintu reaktor yang macet. Sementara itu Aurora kembali ke ruangan kontrol untuk menarik tuas tadi secara bersamaan dengan Jim yang ada di luar. Tapi ruangan itu sangat tidak kondusif, dan sebuah puing terlempar dan melukai tangannya Aurora. Meski begitu Aurora tetap bertahan dan segera menahan lukanya. Di sisi lain Jim pun sampai ke pintu yang macet tadi. Kemudian Jim membuka pintu itu, tapi sialnya pintu itu tidak bisa tetap terbuka ketika kuncinya dilepas. Jim harus tetap menahan kuncinya agar pintu itu tidak tertutup, Wak. Itu artinya Jim harus berdiri di situ terus dan menahan buangan panas dari reaktor yang ada di dalam hingga beberapa detik. Tapi Aurora nggak mau, itu bisa membuat Jim tewas di luar, Wak. Di sini Jim tidak memberikan pilihan pada Aurora karena ini cara satu-satunya kalau nggak pesawat itu bisa meledak. Jim harus melakukan hal itu dan menyelamatkan ribuan nyawa yang ada di pesawat. Di sini Aurora pun sambil menangis dan terpaksa mengikuti perintahnya Jim. Jim berdiri bertahan dan menahan buangan panas dari reaktor di dalam. Lalu Jim pun terpental jauh dan tali tambatnya malah terputus. Kemudian sistem reaktor pesawat itu pun kembali normal. Di sisi lain Jim masih selamat, tapi dia melayang menjauh dari pesawat. Ditambah lagi baju luar angkasanya robek, Wak, sehingga oksigen di bajunya Jim juga perlahan mulai menipis. Di saat sekar seperti ini Jim meminta maaf pada Aurora dan mulai pasrah tidak akan berhasil selamat. Aurora tidak tinggal diam, dia langsung menyusul Jim keluar dan menyelamatkannya. Aurora mencoba menggapai Jim tapi talinya tidak sampai. Untungnya Aurora masih bisa menggapai talinya Jim dan dia berhasil membawa Jim kembali ke dalam. Tapi Jim sudah kehabisan oksigen dan tak sadarkan diri, Wak. Aurora tidak membiarkan Jim mati begitu saja. Dia sekuat tenaga membawa Jim ke kapsul medis. Namun setelah diperiksa, Jim dinyatakan meninggal. Aurora sangat menangis dan dia memaksa kapsul itu untuk mengoperasi Jim. Dia memaksa kapsul itu melakukan apa aja yang penting Jim bisa selamat. Tapi kapsul itu butuh akses tingkat tinggi untuk mengizinkan operasi tersebut. Untungnya Aurora punya gelang yang dititip Gus tadi, jadi dia bisa mengakses operasi tingkat tinggi, Wak. Akhirnya operasi pun dijalankan oleh kapsul medis itu. Setelah operasi selesai, Aurora sambil menangis berharap Jim selamat. Dan tiba-tiba Jim pun kembali bernafas. Tangisan bahagia Aurora pun keluar, Wak. Dia langsung mencium Jim dan sangat bahagia. Setelah usaha mereka, akhirnya pesawat mereka pun kembali normal. Setelah beberapa waktu berlalu, Jim ternyata memeriksa sistem yang ada di kapsul medis mereka ini. Jim mengetahui cara membuat kapsul medis ini menjadi kapsul hibernasi. Namun hanya ada satu orang aja yang bisa hibernasi karena kapsul medis cuma ada satu, Wak. Lalu Jim mengatakan ke Aurora kapsul ini akan diberikan padanya sebagai permintaan maaf karena telah membangunkan Aurora. Di sini Aurora belum menentukan pilihannya, Wak. Dia belum bisa meninggalkan Jim karena dia sekarang mencintainya. Hingga akhirnya Aurora menentukan pilihan. Dia tidak ingin tidur lagi hibernasi dan akan menghabiskan waktunya bersama Jim di pesawat ini. Itulah yang dinamakan cinta, ya. Berani mengambil risiko, yang penting tetap bersama, ya kan? Akhirnya setelah 88 tahun berlalu, pesawat Avalon sampai ke tujuan mereka, yaitu Homestead 2. Semua penumpang dan awak kapal pun akhirnya bangun dari hibernasi yang panjang. Mereka semua terbangun dan bingung melihat kondisi pesawat yang sudah ditumbuhi oleh banyak tumbuhan dan dipenuhi oleh burung-burung yang indah. Yang itu artinya Jim dan Aurora membuat banyak kehidupan selama mereka hidup di kapal itu. Dan mungkin mereka sudah tiada lagi sekarang. Dan film pun selesai. Oke, gimana, Wak? Bagus ya filmnya? Film yang dibintangi Chris Pratt dan Jennifer Lawrence ini memang sangat populer di tahun 2016 lalu. Film fantasi ilmiah berbau romance emang sangat menarik buat kita tonton, ya kan? Yaudah, sekian dulu cerita dari film Passenger kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.